Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajaratun yang berarti pohon. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Melayu menjadi syajarah dan kembali diterjemahkan kembali dengan bahasa Indonesia menjadi sejarah. Sejarah kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Kata sejaratun kemudian diserap dalam bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI memberikan definisi sejarah sebagai berikut. 1. Asal-usul keturunan atau silsilah. 2. Kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau riwayat Tambo. 3. Pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut history. Kata ini berasal dari bahasa Yunani Histonia yang berarti informasi atau sejarah meliputi kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Tempatkan dalam sebuah urutan waktu dan membuat keterkaitan antar peristiwa. Dalam bahasa Belanda, sejarah disebut Geschiedenis yang mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu tentang sesuatu yang telah terjadi. Adapun pengertian sejarah menurut beberapa tokoh adalah sebagai berikut. Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 Masehi mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Bahasan pada bab kedua yaitu perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Asal-usul bumi dan makhluk hidup. Bagaimana proses terbentuknya alam semesta pertama kali? Bagaimana proses tersebut terbentuknya semesta pertama kali? Bagaimana meyakini bahwa awal mula terbentuknya alam semesta adalah terjadinya yang disebut Big Bang, ledakan dahsyat atau dentuman besar sekitar 13,7 miliar tahun lalu. Ledakan ini melontarkan materi dalam jumlah yang sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini kemudian mengisi semesta ini dalam bentuk bintang, planet, debu kosmis, asteroid atau meteor, energi dan partikel lainnya. Di alam semesta ini, ringkasannya membentuk sistem tata surya. Menurut teori geologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi, secara keseluruhan proses perkembangan bumi ini dibagi menjadi 4 tahapan masa, yaitu Arkaikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan Neozoikum. Masa Arkaikum. Masa ini merupakan masa yang tertua, jadi perkirakan pada 2,5 miliar tahun yang lalu gumpalan bola gas pada kulit bumi juga sedang dalam proses pembentukan. Pada masa itu belum ada tanda-tanda kehidupan karena suhu bumi yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu Paleozoikum. Masa Paleozoikum berlangsung sekitar 5.500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi sudah stabil meskipun secara menyeluruh belum dapat kita katakan demikian. Secara berangsur temperatur bumi mendingin, mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan berupa makhluk bersel satu atau yang
lebih dikenal dengan nama mikroorganisme. Masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum juga dikenal sebagai zaman reptil. Dinosaurus menjadi penguasa hampir sepanjang masa ini. Namun kemudian punah secara mendadak pada 65 juta tahun yang lalu. Kepunahan masa ini diperkirakan akibat tumbukan meteorit raksasa yang membuat bumi diliputi debu. Pada akhirnya masa ini mulai muncul jenis mamalia. Masa Neozoikum. Pada masa ini hewan berukuran besar sudah mulai jauh berkurang. Pada masa ini dibedakan menjadi dua, yaitu zaman tersier. Zaman tersier ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Hal terpenting pada zaman ini adalah munculnya jenis primata seperti kera. 2. Zaman kuarter. Zaman ini dibagi ke dalam dua kala, yaitu ada Pleistocene atau Diluvium dan kala Holocene atau Alluvium. Pada kala Pleistocene diperkirakan manusia purba muncul, bahkan pada kala Holocene masa Neozoikum manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu dengan munculnya jenis Homo sapiens yang ciri-cirinya mirip dengan manusia sekarang. 3. Perkembangan makhluk hidup. Telah dijelaskan bahwa kehidupan itu muncul pertama kalinya pada zaman Paleozoikum, lalu berkembang pada masa Mesozoikum, selanjutnya pada masa Neozoikum, tepatnya pada kala Pleistocene. Manusia purba mulai muncul, bahkan pada kala Holocene manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu dengan munculnya jenis Homo sapiens yang ciri-cirinya mirip dengan manusia sekarang. R.G. Collingwood 1889 sampai 1943 mendefinisikan sejarah sebagai pengertian tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. R. Muhammad Ali mendefinisikan sejarah sebagai berikut. 1. Sejarah adalah keseluruhan perubahan kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. 2. Cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri. 3. Ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah perilaku dari semuanya. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kejadian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Sejarah yang kita jadikan pengetahuan sebagai bahan kajian adalah sejarahnya manusia. Peristiwa ataupun kejadian dari masa yang lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang dan nyata. Adapun waktu dan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Sejarah manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam uraian tentang konsep diakronik dan dalam sejarah. Hanya manusia yang memiliki kesadaran waktu. Oleh karena itu, hanya manusia yang mempunyai sejarah. Konsep waktu dalam sejarah meliputi 2 hal, yaitu proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu. Sekian hasil penjelasan ringkasan materi mengenai sejarah Indonesia. Cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.